Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Setelah dunia virtual ini rusak, maka orang tua Chu Xingyun juga akan mengikuti dunia ini untuk binasa. 3 bulan berlalu dengan cepat. Dalam 3 bulan, dengan bantuan Chu Xingyun, 108 kuil dengan cepat dibangun. Perlu disebutkan bahwa dunia roh sejati, serta dunia semesta tidak termasuk dalam 108 planet ini. Oleh karena itu, setelah semua ruang leluhur didirikan, Chu Xingyun mengambil alih orang tuanya dan duduk di sisi dunia ini, melayani sebagai kepala aula leluhur klan, membantu Chu dengan kejam, mengelola keturunan keluarga Chu ini di sisi dunia ini. Adapun dunia roh nyata, Chu Wuyi memiliki yurisdiksi penuh. Sebagai leluhur semua umat manusia, tidak ada kebutuhan untuk pembangunan atau konstruksi. Selama Anda dapat mencoba mempertahankan ekologi asli di sana, itu adalah hasil terbaik. Chu Ruking juga sangat menyukai pekerjaan seperti ini. Selain berlatih setiap hari, itu membuat seluruh dunia spiritual lebih sempurna dan lebih indah. Segera 3 bulan berlalu. Meskipun masih ada banyak hal yang belum selesai, Chu Xingyun masih harus bergegas kembali ke dunia roh asli dan bertemu Sui Luokyu. Di dalam bintang-bintang, Chu Xingyun melihat Sui Luokyu lagi. Melihat wajah Sui Luokyu yang jelas dan indah, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Cantik, sangat cantik. Keindahan Sui Luokyu benar-benar keindahan yang melampaui kata-kata. Yang disebut kembang sepatu adalah wajah, batu giok adalah tulang, willow adalah postur, dan salju adalah otot. Dikombinasikan dengan pesona lembut dan kasih sayang Sui Luokyu, orang tidak bisa tidak mabuk ketika mereka melihatnya. Untungnya, bagaimanapun juga Chu Xingyun adalah orang yang pernah berada di laut. Karena itu, setelah hanya setrum sesaat, dia berbalik dengan cepat dan tidak menurutinya. Di hadapan kendali diri Chu Xingyun, Sui Luokyu juga menghargainya. Melihat Chu Xingyun sambil tersenyum, Sui Luokyu berkata, "Kali ini, terima kasih banyak. Aku berutang budi padamu." Dengan cepat melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, "Kamu adalah nenek moyang dari saudara-saudari Sui, kami adalah anggota keluarga yang sesungguhnya, dan kamu tidak perlu melihatmu. Keluarga saya sendiri." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata indah Sui Luokyu tiba-tiba menjadi terpesona. Mengangguk sambil tersenyum, "Juga, dari sisi Sui Liuxiang, kau benar-benar mertuaku." Setelah ragu-ragu sebentar, Sui Luokyu berkata, "Sejauh yang saya tahu, apakah Anda putus dengan Sui Liuxiang?" Sambil menjabat tangannya, Chu Xingyun berkata dengan malu, "Aku minta maaf padanya, jadi aku menyalahkan diriku sendiri, tapi antara Sui Qianyu dan aku, meskipun tidak ada kontrak pernikahan, itu tidak berbeda dari pasangan." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Luokyu tidak bisa membantu tetapi menjepit jari-jarinya. Setelah hanya sedikit perhitungan, Sui Luokyu mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu laki-laki? Apakah kamu laki-laki? Kamu semua seperti ini, bagaimana kamu tidak menikah dengan Qianyu?" Dengan senyum pahit dan merentangkan tangannya, Chu Xingyun berkata, "Jika Anda menghitung maju, dan menghitung menuju usia kelaparan, Anda akan mengerti segalanya." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata Sui Luokyu bersinar karena terkejut, dan berkata dengan terkejut, "Jadi, apakah kamu memasuki pemakaman kuno yang sepi?" Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata dengan suara yang dalam, "Saya tidak menyembunyikannya. Saya tidak hanya kembali ke pemakaman kuno, tetapi di sana, saya juga menikahi Sui Liuxiang dan Sui Qianyu sebagai istri saya." Setelah jeda, Chu Xingyun dengan malu-malu berkata, "Jadi sekarang, Qianyu dan aku tidak harus menikah sama sekali, karena kontrak pernikahan kami di zaman kuno belum terangkat sampai sekarang." Terkejut melihat Chu Xingyun, Sui Luokyu berkata, "Apakah ada lagi yang bisa dikatakan?" Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun melanjutkan, "Bahkan jika kontrak pernikahan antara saya dan Siang-Siang tidak dibagi olehnya, itu dapat dibagi. Faktanya, kontrak pernikahan antara kami disaksikan oleh Gu Tiandao kuno." Melihat Chu Xingyun dengan takjub, Sui Luokyu berkata, "Cepat tolong katakan padaku, apa yang sedang terjadi." Menghadapi Sui Luokyu, Chu Xingyun tidak menyembunyikan banyak hal. Dia jujur menyatakan sebagian besar hal yang dia temui dalam mimpi persidangannya. Chu Xingyun tidak menyembunyikan apapun kecuali beberapa hal yang sangat rahasia yang tidak bisa diketahui orang luar. Untuk waktu yang lama, Chu Xingyun akhirnya menyelesaikan perjalanan percobaan impiannya. Saya mendengar bahwa Chu Xingyun ternyata adalah leluhur iblis, dan Sui Luokyu tidak bisa membantu menutupi mulutnya dengan terkejut, yang benar-benar di luar dugaannya. Menatap Chu Xingyun, mata Sui Luokyu memancarkan cahaya aneh dan berseru, "Tidak heran kau ingin menikahi kelima gadis itu bersama-sama. Tidak heran kau, untuk dunia, untuk orang-orang terkasih dan teman-temanmu, Anda tidak punya pilihan sama sekali. Ya, jadi, mulai sekarang, kamu masih penatua saya, dan saya, masih mertuanya," kata Chu Xingyun.
Terangguk dengan kepuasan, Sui Lokyu berkata, kamu mengatakan itu, benar-benar begitu, kami benar-benar sebuah keluarga. Melihat Chu Xingyun dengan kagum, Sui Lokyu berkata, meskipun kamu anak kecil, telah melakukan banyak hal yang salah, tetapi pikiranmu baik. Sambil mendesah dan menggelengkan kepalanya, Sui Lokyu berkata, jika kamu ingin disalahkan, salahkan apa yang kamu temui, itu terlalu aneh, tidak peduli apa yang kamu lakukan, itu salah. Dengan senyum pahit, Chu Xingyun berkata, tapi masalah emosional tidak memberitahu alasannya, hanya tanyakan hasilnya. Chu Xingyun melakukan hal yang salah, yaitu, ia gagal hidup sampai terlalu banyak gadis. Meskipun titik awal Chu Xingyun baik, seperti yang dikatakan Sui Lokyu, apa yang dia temui terlalu memalukan. Tidak peduli siapa yang mengubahnya, tidak peduli bagaimana melakukannya, itu pasti salah. Dengan napas panjang, Chu Xingyun berkata, lupakan, sakit hati, untuk tidak membicarakan ini, aku kembali kali ini, selain memberimu tubuh Putri Duyung, ada hal-hal penting untuk ditanyakan pada senior. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Lokyu memberi Chu Xingyun tatapan kosong, dan berkata dengan tajam, Anda semua mengatakan bahwa mertua cucuku, mengapa saya harus memanggil senior saya? Malu melihat Sui Lokyu yang muda dan cantik. Meskipun saya tahu dengan jelas usia Sui Lokyu adalah 10.000 tahun. Tapi melihat wanita cantik Jiao Didi, dia ingin memanggil neneknya, yang terlalu memalukan. Tetapi tidak ada cara, senioritas ada di sini, tidak ada panggilan atau pekerjaan. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun berkata dengan keras kepala ini, aku ada sesuatu yang harus dilakukan, aku ingin bertanya pada nenek. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Lokyu tersenyum dan mengangguk, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bertanya, selama saya tahu, saya akan memberitahu Anda. Sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, kali ini, di medan perang Taiko, saya menabrak gerbang Star dan memiliki konflik sengit dengan mereka. Setelah jeda, ekspresi Chu Xingyun serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, sebelum memulai perang dengan gerbang bintang, saya ingin memahami bahwa antara sekte bintang dari dunia roh kita yang sebenarnya, dan kuil bintang, dan gerbang bintang, apakah tidak ada koneksi? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Lokyu tidak bisa tidak menjadi serius. Melihat dalam pada Chu Xingyun, Sui Lokyu berkata, tanpa diduga, Anda benar-benar memiliki konflik dengan gerbang peri bintang. Di antara kata-kata itu, Sui Lokyu mendongak dan melihat ke arah lautan bintang, tampaknya terperangkap dalam ingatan. Menatap kehampaan, Sui Lokyu bergumam. Setelah perang kehancuran, benua kuno tandus hancur menjadi lautan bintang. Di bawah pengaruh gaya sentripetal, fragmen benua bintang telah mengembun menjadi bintang. Setelah periode mati 1 triliun tahun, jejak kehidupan leluhur kuno telah bangkit dari berbagai planet dan bereinkarnasi, menciptakan leluhur berbintang saat ini. Manusia sebenarnya berevolusi dari reinkarnasi kera raksasa abadi-abadi di planet spiritual sejati setelah kebangkitan. Dengan kebangkitan bangsa aborigin, kekuatan semua ras secara bertahap memulihkan kekuatan mereka. Ketika semakin banyak beku dipromosikan ke ranah kaisar, mereka dapat menyeberangi kehampaan dan terbang melintasi alam semesta. Pertempuran antara bintang-bintang dimulai. Di antara mereka, setelah kebangkitan suku Feng dan Qilin, mereka bersatu lagi dan membentuk kekuatan baru, Pengadilan Iblis. Setelah klan naga sadar, Istana Naga kekuatan baru didirikan. Setelah iblis terbangun, mereka berkumpul dan mendirikan Gunung Wanmo. Mendengarkan perkenalan Sui Lokyu, Chu Xingyun mengerutkan kening. Dengan ragu memandang Sui Lokyu dan Chu Xingyun berkata, karena naga, iblis, dan iblis telah membentuk pasukan baru, dari mana gerbang abadi bintang ini berasal? Dihadapkan dengan keraguan Chu Xingyun, Sui Lokyu menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa? Mungkinkah? Apakah Anda berpikir bahwa hanya ada beberapa balapan di dunia lama? Menghadapi kata-kata Sui Lokyu, Chu Xingyun tiba-tiba berkata, ada ratusan ribu ras di masyarakat kuno yang sepi, tetapi ras ini terlalu lemah untuk tidak selaras dengan naga, phoenix, dan unicorn. Konfrontasi klan. Mengangguk sambil tersenyum, Sui Lokyu berkata, jika itu adalah kekuatan sebuah keluarga itu benar-benar tidak dapat dihadapkan, tetapi masalahnya adalah Anda juga mengatakan sekarang itu adalah keluarga kuno yang liar. Orang-orang kuno, bintang, dan abadi yang ditinggalkan. Berpikir tentang itu, Chu Xingyun sepertinya memikirkan sesuatu. Melihat Sui Lokyu dengan matanya yang bersinar terang, Chu Xingyun berkata, mungkinkah gerbang abadi bintang ini adalah kombinasi dari kekuatan semua ras di semua planet dan pembentukan aliansi semua ras? Mengangguk sambil tersenyum, Sui Lokyu berkata, ya, yang disebut gerbang peri bintang sebenarnya adalah kekuatan yang muncul bersama-sama yang dibentuk oleh nenek moyang keluarga Wan. Tiba-tiba, Sui Lokyu berkata, persatuan 10.000 ras adalah meniru kombinasi 3 ras naga, phoenix, unicorn, dan ras iblis di zaman gurun. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, jadi apa hubungan antara sekte bintang dari dunia roh sejati kita, dan sekte kuno bintang, dan gerbang bintang? Menghadapi masalah Chu Xingyun, Sui Lokyu berkata, hubungan apa itu? Tentu saja, itu adalah hubungan waralaba. Sederhananya, sekte bintang dunia roh sejati adalah anggota Xianchen Xianmen.
Umat manusia adalah salah satu anggota dari aliansi 10.000 bangsa di Gerbang Bintang. Selama narasi, Sui Luoqiu memandang Chu Xingyun dengan hati-hati dan berbisik, kekuatan Gerbang Peri Bintang benar-benar terlalu besar. Hanya ada 3.000 makhluk tingkat leluhur. Qiang, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dari Gerbang Peri Bintang. Tiba-tiba, Sui Luoqiu melanjutkan, jika tidak terlalu banyak kebencian, saya tidak menyarankan Anda untuk memancing bintang dan gerbang abadi, setelah semua itu adalah aliansi kuno masyarakat Taiwan. Dengan napas gemetar, Chu Xingyun berkata, tidak masalah seberapa besar itu. Sekarang, kontradiksi antara saya dan Xin Chen Xianmen tidak lagi dapat didamaikan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Luoqiu tiba-tiba menghela nafas. Kekuatan Xin Chen Xianmen hanya bisa dipahami dengan berada di dalamnya. Tiba-tiba, Sui Luoqiu menjelajah dengan tangan kanannya, dan Ling Ling meraih token yang bening seperti kristal. Dengan lembut menyerahkan token seperti kristal ke arah Chu Xingyun, Sui Luoqiu berkata, ini adalah Star Order. Dengan token ini, Anda dapat memasuki gerbang peri bintang untuk studi lebih lanjut. Tiba-tiba, Sui Luoqiu melanjutkan, sebelum Anda secara resmi memutuskan untuk memulai dengan gerbang Star, saya sarankan Anda, masuk ke gerbang Star dan amati apakah Anda benar-benar ingin menjadi seperti gerbang Star. Teror ada sebagai musuh. Perlahan-lahan menjangkau, Chu Xingyun mengambil urutan bintang yang bersinar dengan cahaya yang tajam. Melihat bahwa Chu Xingyun mengambil alih Star Order, Sui Luoqiu melanjutkan, gerbang peri bintang Order tidak mengenali orang, jadi, selama kamu mengubah penampilanmu, kamu dapat menggunakan perintah ini untuk memasuki Star Order. Dengan diam-diam menyingkirkan Star Order, Chu Xingyun berkata, apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya? Dengan melirik Chu Xingyun, Sui Luoqiu berkata, karena saya telah berhasil bereinkarnasi, selanjutnya, tentu saja saya akan pergi ke orang yang bersalah dan meminta pernyataan. Gugup, mendengar kata-kata Sui Luoqiu, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum canggung. Hati negatif di mulut Sui Luoqiu mengacu pada Kaisar Tianyi. 10.000 tahun yang lalu. Untuk mendapatkan batu reinkarnasi, di Tianyi mendekati Sui Luoqiu. Untuk mendekati Sui Luoqiu, Kaisar Tianyi meluncurkan pengejaran fanatik terhadap Sui Luoqiu. Kaisar Tianyi terlahir dengan bakat, dan bakatnya memang brilian. Karena itu, Sui Luoqiu dengan cepat jatuh. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa pencarian di Tianyi adalah salah, dan bahwa memang benar untuk mencari reinkarnasi. Setelah merebut batu reinkarnasi, Kaisar Tianyi langsung meninggalkan Sui Luoqiu dan melarikan diri. Bagi Sui Luoqiu, meskipun batu reinkarnasi sangat berharga, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sang kekasih. Jika di Tianyi secara langsung memintanya, dia pasti akan memberikannya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa setelah di Tianyi menyambar batu reinkarnasi, dia menolak untuk tinggal sebentar, dan melarikan diri. Sekarang, setelah mendapatkan metode Putri Duyung Chu Xingyun, Sui Luoqiu akhirnya terlahir kembali. Setelah ribuan tahun siksaan, Sui Luoqiu tidak sabar untuk menemukan Kaisar Tianyi dan berdiskusi dengannya. Ambil napas panjang. Chu Xingyun berkata dengan cemas, Kaisar Tianyi, kekuatan dan kesombongan yang tak tertandingi, yang senior adalah yang terbaik. Lebih baik untuk lebih berhati-hati. Menghadapi bujukan Chu Xingyun, Sui Luoqiu mendengus dengan sombong, untuk memperbaiki dua kesalahan Anda, pertama-tama, Anda harus memanggil nenek saya, bukan yang senior. Setelah jeda, Sui Luoqiu melanjutkan, kedua, meskipun Kaisar Tianyi sombong, dia sedikit lebih buruk dari saya. Mendengar kata-kata Sui Luoqiu, Chu Xingyun tiba-tiba tertegun. Selama ini, meskipun Chu Xingyun tahu bahwa Sui Luoqiu sangat kuat, tapi seberapa kuat dia, bahkan sekarang, dia tidak dikenal. Melihat ekspresi mencurigakan Chu Xingyun, Sui Luoqiu berkata, aku adalah 9 kaisar, tetapi ia hanya memiliki 8 kaisar. Bagaimana lawanku? Tiba-tiba, Sui Luoqiu melanjutkan, terlebih lagi, api nirwananya, terhadap 3.000 perairanku yang lemah, tidak ada artinya sama sekali, aku akan memakannya. Mendengar kata-kata Sui Luoqiu, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Tetapi jika Anda memikirkannya, itu benar-benar. Air mengatasi api adalah hal yang terkenal. Kecuali kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Sui Luoqiu, jika tidak. Fakta bahwa hanya satu atribut yang dikalahkan akan mencegah di Tianyi dari pertempuran melawan Sui Luoqiu. Terlebih lagi, Sui Luoqiu adalah 9 kaisar, dan Kaisar Tianyi hanya memiliki 8 kaisar. Di antara perenungan, Chu Xingyun berkata dengan cemas, di tangan Kaisar Tianyi ia memiliki Phoenix api ilahi, yang begitu kuat dan sulit diukur. Mendengar Chu Xingyun, Sui Luoqiu tidak menjelaskan banyak. Di depan Chu Xingyun, tangan kanan Sui Luoqiu diperiksa, dan pita biru air muncul di tangan Sui Luoqiu. Melihat sekeliling, pita biru air itu sangat lembut. Di kedua sisi pita, ada lonceng biru aqua. Di antara pita-pita yang bergetar, bel yang jernih terdengar sangat manis. Melihat dengan bangga pada Chu Xingyun, Sui Luoqiu berkata, air yang indah ini adalah senjata bawaan, yang dapat diubah menjadi senjata apapun, dan sangat meningkatkan kekuatan mantra air. Sambil tersenyum bangga, Sui Luoqiu berkata, secara keseluruhan Anda tidak perlu khawatir tentang saya.
Di dunia ini, mungkin seseorang dapat mengalahkan saya, tetapi tidak ada yang ingin membunuh saya jika dia ingin membunuh saya. Di antara kata-kata itu, Sui Luokyu sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, paling-paling hanya kembali ke sini lagi dan menjadi seperti sebelumnya. Apa masalahnya? Sambil menghela nafas, Chu Xingyun berkata, karena pendahulu, oh tidak, karena nenek bersikeras akan hal ini, maka aku tidak akan berbuat banyak untuk memblokir. Mengangguk sambil tersenyum, Sui Luokyu berkata, oke, apakah Anda punya hal lain untuk ditanyakan? Menghadapi pertanyaan Sui Luokyu, Chu Xingyun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata tidak. Tidak ada lagi. Oke, kamu punya sesuatu untuk dilakukan, silakan saja dan lakukan itu. Aku mendengar bahwa putramu telah memvirtualisasikan dunia kecil di dekatnya. Aku akan menontonnya di masa lalu. Setelah jeda, Sui Luokyu melanjutkan, ketika Anda pergi dan bergegas kembali ke medan perang Taiko, Anda dapat pergi ke sana untuk menemukan saya, dan saya akan mengikuti Anda di jalan. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun mengepalkan tangan hormat pada Sui Luokyu, dan kemudian keluar dari alam rahasia Xinchen. Melihat Chu Xingyun pergi, Sui Luokyu hanya bisa menghela nafas. Meskipun dia mengatakan di mulutnya, dia ingin berbicara dengan Di Tianyi. Tapi di dalam hati, Sui Luokyu tahu bahwa alasan mengapa dia akan menemukan Kaisar Tianyi adalah karena dia tidak bisa mengecewakannya dalam hatinya dan tidak bisa melupakannya. Belum lagi, bagaimana Sui Luokyu pergi ke arah dunia virtual. Di sisi lain, Chu Xingyun kembali ke rumahnya dan menjelaskan kepada orang tuanya tentang situasi di dunia virtual. Dalam menghadapi pengaturan Chu Xingyun, pasangan tua itu tidak keberatan, lagi pula. Chu Xingyun dengan itikat baik, dan memang memiliki manfaat besar bagi mereka. Namun, meski dijanjikan, tapi pasangan tua itu sangat nostalgia, banyak hal yang enggan dibuang, harus disatukan. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun harus memberi mereka waktu untuk berkemas. Mengambil keuntungan dari waktu orang tuanya untuk mengepak tas mereka, Chu Xingyun bergegas menuju dunia roh nyata, sebuah desa pegunungan terpencil berdasarkan perasaan batin. Green Willow Village. Itu adalah sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh gunung dan sungai dan dikelilingi oleh pohon willow. Di desa kecil, di bawah pohon willow terbesar, ada sebuah keluarga bernama Su. Pemilik laki-laki dari keluarga ini dimakamkan di mulut harimau ketika dia pergi berburu lebih dari 10 tahun yang lalu, meninggalkan istrinya yang hamil. Setahun kemudian, istrinya melahirkan boneka wanita bernama Suliwer. Selama kehamilan, sang istri diliputi kesedihan, jadi setelah melahirkan, dia jatuh sakit. Setelah hampir tidak mendukung selama 7 atau 8 tahun, saya akhirnya tidak bisa menahannya, jadi saya berteriak. Suliwer, yang berusia 8 tahun, ditinggalkan sendirian. Pada saat ini, Suliwer telah hidup sendirian selama 3 tahun dan berusia 11 tahun. Meskipun orang tuanya meninggal, ibu Suliwer telah memupuk kemandirian sejak kecil. Jadi, bahkan jika dia hidup sendirian, dia masih merawat dirinya sendiri. Pada saat ini, Suliwer yang berusia 11 tahun telah tumbuh menjadi kecantikan kecil yang segar, manis, dan menawan. Di sekitar 10 mil dan 8 desa, tidak ada yang tahu keindahan Suliwer. Saat penampilan Suliwer menjadi semakin indah, secara bertahap, mata itu dengan niat buruk jatuh padanya. Rumah tangga yang kuat itu mengirimi Suliwer undangan untuk menjadikannya menantu yang ramah anak. Bahkan, beberapa pejabat langsung menyukai Suliwer, mencoba menjadikannya selir. Menghadapi undangan ini, Suliwer semuanya menolak. Meskipun ibu Suliwer hanya menemaninya selama lebih dari 7 tahun. Tapi itu mengajarkannya perbaikan diri, cinta diri, kemandirian. Dalam kasus apapun, bahkan jika dia mati kelaparan, dia tidak akan melakukan apa istri selir, atau selir. Tidak dapat mengungkapkannya dengan jelas, banyak orang yang terobsesi secara tak sadar mulai menggerakkan pikiran mereka yang bengkok. Karena itu tidak dapat dicapai, maka itu hanya bisa diam-diam. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil di distriknya melanggar kehendak orang-orang kuat itu? Sekarang dia suka, takdirnya sudah hancur. Untuk disalahkan, salahkan dia karena terlalu cantik dan menggoda. Di tengah malam, Suliwer menyelesaikan latihannya, memadamkan lilin, dan masuk ke selimut hangat, siap untuk mulai tidur. Saat lampu rumah Suliwer padam, setengah jam kemudian, sekelompok orang dalam kegelapan mengetahui tentang tindakan Susu. Di bawah bayang-bayang malam, ketiga pria berpakaian hitam, berjongkok menyentuh halaman rumah Suliwer. Di antara gerakan-gerakan ringan, ketiga pria berpakaian hitam membuka baut pintu-pintu utama Suliwer dan mendorong pintu dengan ringan. Dalam suara lembut, cahaya api yang terang naik di ruangan. Melalui api, ketiga pria berpakaian hitam memandang ke arah tempat tidur. Sejauh yang saya bisa lihat, Suliwer berdiri tegak dan berbaring di tempat tidur, dia tampaknya melakukan beberapa mimpi indah. Dalam tidurnya, Suliwer membuka mulutnya dan bergumam di mulutnya. Cantik dan cantik, dengan senyum manis di wajah yang cantik. Menghadapi adegan ini, ketiga pria berpakaian hitam itu mencibir dan berjalan menuju tempat tidur Suliwer. Saat berikutnya, di atas tanah, asap kuning naik. Jika Anda perhatikan dengan seksama, asap kuning sebenarnya bukan asap asli, tetapi terdiri dari kerikil kuning.
Dalam suara kecil itu, kabut pasir kuning melayang-layang seperti seekor ular sanca, terjerat di sepanjang kaki dan kaki tiga pria berbaju hitam. Dihadapkan dengan pemandangan mengerikan seperti itu, ketiga lelaki berbaju hitam membuka mulut mereka dengan keras, dan mereka bermaksud untuk meratap. Tetapi begitu mereka membuka mulut mereka, kabut pasir kuning segera mengalir, secara permanen menutup masa depan dan ratapan-ratapan. Duduk dengan dingin di tempat tidur, di bawah mati rasa Suliwer, pasir kuning dan kabut berdesir dan berputar-putar. Dalam suara gemerisik, bayangan kabut pasir kuning, sosok tiga pria berpakaian hitam semakin kecil. Pada saat yang sama, kabut pasir yang awalnya kekuningan secara bertahap berubah menjadi merah, merah tua, dan bahkan hitam merah. Bau-bau tiba-tiba melonjak dan memenuhi seluruh ruangan. Kabut pasir hitam dan merah secara bertahap mereda dan jatuh di tanah. Dengan debu terakhir, benda itu jatuh ke tanah. Lampu minyak di tangan Suliwer padam seketika. Segera, suara napas ringan bergema di ruangan itu. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, langit bersinar. Jauh, raungan ayam jantan, satu demi satu. Di tengah kabut pagi, asap mengepul naik di atas setiap rumah. Di dalam ruangan, Suliwer membuka mata indah itu yang penuh dengan kepolosan dan fantasi. Dengan mata besar dan cerah, memandangi langit di luar jendela, Suliwer hanya bisa duduk dan merentangkan pinggang malas yang halus dan indah. Mencuci wajahnya, menyisir rambutnya dan mengenakan pakaian yang indah, Suliwer memulai hari itu. Setelah bergegas ke pasar dan membeli sarapan, Suliwer pulang sendirian. Memasuki ruangan, Suliwer mengendus-endus hidungnya dengan aneh dan bergumam, aneh, mengapa selalu ada bau aneh di rumah. Melihat curiga ke tanah merah gelap, Suliwer dengan lembut mengulurkan tangannya, dengan lembut mengikatnya di tanah, lalu meletakkannya di depan hidungnya dan mengendus dengan lembut. Tiba-tiba, aroma menyengat membuat Suliwer hampir muntah. Sejak kematian ibuku, ada bau aneh dan bau di ruangan ini. Mulai sekarang, bau di ruangan itu menjadi semakin dan semakin kuat dan menjadi sangat kaya sehingga Suliwer tidak tahan. Tapi kecuali di sini, dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Tinggal di sini, setidaknya ada tempat terlindung. Begitu dia pergi dari sini, dia mungkin berada di jalanan. Apakah benar-benar akan menjadi menantu perempuan atau anak selir? Bagaimanapun, bahkan jika Suliwer mati kelaparan, dia tidak akan pernah menjadi orang seperti itu. Sambil menghela nafas, Suliwer disebutkan sebelumnya dan meninggalkan ruangan. Duduk di bangku kayu di halaman, Suliwer memakannya begitu dia baru saja membelinya. Segera ketika Suliwer menelan potongan terakhir lebih awal, ekspresi wajahnya runtuh. Ibu telah pergi selama 3 tahun. Dalam 3 tahun, sang ibu meninggalkannya dengan sedikit uang. Jika dia tidak ingin menghasilkan uang, dia mungkin lapar. Tapi, seorang gadis kecil berusia 11 atau 12 tahun, di mana dia bisa menghasilkan uang? Di antara pikiran sedih Suliwer, ketukan keras di pintu berdering. Dengan curiga berdiri, Suliwer dengan cepat berjalan keluar gerbang dan membukanya. Melihat keluar dengan penuh rasa ingin tahu, lusinan beku bersenjatakan baju besi dan senjata menatapnya dengan tatapan tegas. Melihat Suliwer dengan dingin, biksu itu menuju, berkata dengan dingin, tadi malam 3 orang memasuki rumahmu, di mana mereka sekarang? Ekspresi Suliwer tertegun ketika dia mendengar permintaan biarawan itu. Ketiganya memasuki rumahnya. Kenapa dia tidak tahu? Hanya di antara kekhawatiran Suliwer, di dalam ruangan redup, kabut kuning naik lagi, naik dengan kacau, berputar-putar. Melihat Suliwer dengan linglung, beku itu berkata dengan marah, mengapa, berpura-pura gila dan menjual barang konyol bersamaku? Tangkap aku. Mendengar perintah biksu itu, kedua prajurit itu mengulurkan tangan mereka, meraih lengannya, dan memotong punggungnya. Dengan tangisan yang menyakitkan, Suliwer berkata dengan tajam, kenapa kamu lakukan? Kemarin malam, aku jelas tidur sendirian. Tidak ada yang masuk sama sekali. Dengan mencibir, beku itu berkata, mari kita bicara lebih sedikit, bawa aku pergi. Di antara kata-kata itu, beku itu sangat ketakutan, melirik rumah yang remang-remang, lalu berbalik dan pergi. Tadi malam, dia sebenarnya adalah salah satu pemimpin. Ketiga pria berbaju hitam itu adalah temannya. Tadi malam, dia berada di luar rumah, mengawasi ketiga sahabat melalui jendela tembus pandang, dan memutar dengan diam-diam. Di bawah semburan energi seperti asap, tubuh itu terkikis. Ketika semuanya berakhir, cahaya di ruangan telah berubah dari kuning pudar menjadi hitam merah, sedih dan menakutkan. Jelas, warna hitam dan merah benar-benar ternoda oleh darah dari 3 temannya. Jika memungkinkan, bunuh dia, dia tidak ingin datang ke sini lagi. Tetapi sebelum itu, dia telah menerima komisi dan menerima peringkat tinggi. Dan semua simpanan itu telah hilang. Jika dia tidak bisa mengantarkan Suliwer ke majikannya tepat waktu, dia akan benar-benar mati. Karena kematian awal dan kematian akhir semua akan mati, akan lebih baik untuk mati. Setelah menimbang sepanjang malam berulang kali, akhirnya, dini hari, dia membawa saudara-saudaranya ke pintu rumah Suliwer. Setelah memegang Suliwer, dia tidak berani memasuki halaman, tetapi berbalik dan pergi langsung.
Ketika Suliwer dibawa pergi, dalam sekejap dengan suara sedikit, rumah redup aliran pasir kuning, menjadi semakin marah. Di antara gelora arus pasir yang mengalir deras terus-menerus bergesekan dengan dinding, jendela. Segera, jendela tipis itu dengan cepat aus, memperlihatkan lubang besar. Dengan suara siulan, asap kuning keluar dari lubang, seperti badai pasir, menyapu ke arah Suliwer menghilang. Sementara asap kuning mengejar Suliwer sepanjang jalan. Di sisi lain, dengan suara teredam, karena Suliwer menjerit dan ribut sepanjang jalan, seorang biarawan mengejutkan Suliwer dengan pisau. Ketika Suliwer mengalami koma, bagian belakang. Sekitar 10 mil jauhnya, kabut pasir redup tiba-tiba kehilangan arah, kosong di tempatnya, gila, gelisah berputar-putar. Tidak tahu berapa lama kemudian, Suliwer terbangun perlahan. Melihat sekeliling, sekarang, dia telah muncul di rumah yang indah. Di luar jendela, ada suara gong dan drum, dan percakapan berantakan, dan tawa dari waktu ke waktu, seolah-olah sedang merayakan sesuatu. Ketika Suliwer bangun, di hutan belantara ada rengekan yang sangat meratap, dan ada suara yang mengerikan. Di bawah malam kuning samar, badai pasir merah suram menjerit ke arah Suliwer dan terbang jauh. Setelah 2 hari dan 1 malam, setelah kehilangan induksi Suliwer, badai pasir itu benar-benar gila. Di bawah debu menyapu, melihat desa dihancurkan dan hutan dihancurkan. Sepanjang jalan, saya tidak tahu berapa banyak manusia dan Warcraft yang terkubur di bawah badai pasir ini. Antara 2 hari dan 1 malam, badai pasir dan debu ini menghancurkan 11 desa dan 3 kota kecil. Tidak sampai resusitasi dengan Suliwer dilanjutkan, badai debu akhirnya berhenti mengamuk dan tersapu ke arah Suliwer. Sementara badai debu menyapu dengan cepat, biksu yang tak terhitung jumlahnya di dekat badai debu berpacu dengan kecepatan penuh, melacak jejak badai debu ini. Begitu banyak desa telah dihancurkan, dan bahkan 3 kota kecil telah hancur. Bagaimana bisa tidak menarik perhatian orang-orang di sekitarnya? Oleh karena itu, badai Kirmizi ini telah lama menarik perhatian biksu setempat. Namun, pasukan terdepan, para biarawan yang lebih berani, diserang badai pasir ketika mereka mendekati badai pasir, dan berubah menjadi genangan darah, yang diserap oleh badai pasir. Dengan pembantaian gila 2 hari dan 1 malam, 11 desa, 3 kota kecil, dan Warcraft yang tak terhitung jumlahnya, setelah total 1 juta jiwa terbunuh. Badai pasir itu, sudah merah dan ungu dan hitam. Tiba-tiba, kekuatan di sekitar jalan menerima berita, dan menurut informasi yang diberikan oleh para biarawan di sepanjang jalan, mereka berkumpul sepanjang jalan menuju badai pasir. Sepanjang jalan, semakin banyak beku berkerumun dan berkumpul. Semua orang tahu bahwa badai pasir ini tidak boleh dibiarkan terus mendatangkan malapetaka. Kalau tidak, 1 hari cepat atau lambat, badai pasir ini akan melukai orang yang mereka cintai dan keluarga mereka. Direngekan, kecepatan badai pasir itu sangat cepat. Segera ia mendekati kota besar dengan populasi puluhan juta. Tapi kali ini, badai debu tidak membantai orang-orang di sekitarnya secara sewenang-wenang, tetapi seperti awan gelap berdarah, badai itu langsung melonjak ke arah Suliwer. Hanya 1/4 jam setelah Suliwer terbangun, badai darah, sebelum mencapai sebuah rumah besar, dengan isak tangis, ditekan ke udara. Pada saat berikutnya, ratapan tangis, teriakan, dan semua jenis suara aneh dan menakutkan naik. Melihat sekeliling, badai pasir itu berputar dengan cepat pada kecepatan yang tak terlukiskan. Dimanapun dia lewat, apakah itu orang atau benda, dia dicekik menjadi bubuk dan menari-nari dengan angin. Bubuk berdarah, plasma, naik dari langit, terbang. Pada saat yang sama, di sekitar rumah mewah, biksu yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan cepat. Hanya saja meskipun mereka telah muncul, mereka belum menembak, tetapi apakah ada, menonton dengan diam-diam. Bukan karena mereka berdarah dingin, tetapi mereka tidak bisa menyelesaikan badai darah yang mengerikan ini. Semua beku yang berpikir mereka kuat dan cakap sebelumnya terkubur di dalamnya, dan tidak ada perbedaan antara mereka dan orang-orang biasa. Di depan badai darah yang mengerikan ini, apalagi daging yang lemah. Bahkan senjata dan baju zirah mereka telah benar-benar digiling menjadi bubuk. Bagaimana cara melawan dan melawan. Di mata semua orang, di dalam rumah mewah, di dalam area berdiameter puluhan ribu meter, semua orang, semua benda terbunuh oleh sampah, dan tidak ada yang meninggalkan mulut yang hidup. Pada saat bersamaan, di dalam ruangan, Suliwer menggigil, memegangi lengannya dalam ketakutan, bersandar di sudut ruangan. Baru saja, setelah mendengar teriakan di luar, dia biasanya berani dan membuka celah di jendela untuk melihat keluar. Suliwer sangat ketakutan sehingga dia sangat takut ketika dia masuk ke dalam gambar. Horor, mengerikan, horor seperti neraka. Badai debu darah, setelah mencekik semua yang ada di seluruh rumah. Ini megah dan diselimuti di kamar Suliwer. Setelah melayang sebentar, badai debu akhirnya mengikuti celah jendela dan membengkak ke ruangan tempat Suliwer berada. Melihat badai merah mengalir ke ruangan, Suliwer tiba-tiba menjerit ketakutan. Dengan kepanikan yang berlebihan, mata Suliwer memutih sesaat dan dia langsung pingsan. Melihat Suliwer pingsan, badai debu darah tiba-tiba mandek, dan kemudian berubah menjadi lapisan kerikil berdarah, jatuh ke tanah.
Waktu berlalu setiap menit. Dalam keadaan koma, ekspresi ketakutan Sulliwer berangsur-angsur menjadi tenang. Perlahan-lahan, senyum manis muncul di wajah cantik Sulliwer. Dalam keadaan koma, Sulliwer berbisik manis, seolah memimpikannya apa yang membuatnya paling bahagia. Tidak tahu berapa lama setelah itu, Sulliwer akhirnya terbangun. Melihat sekeliling dengan bingung, Sulliwer sepertinya tidak ingat. Gambar horor yang dia lihat sebelumnya melompat dengan gembira, mendorong keluar pintu, dan berjalan keluar ruangan. Aku memandang kosong ke sekeliling, di mansion besar, segala sesuatu kecuali dinding di kejauhan, semua termasuk bangunan, terhapus ke tanah putih. Karena itu, pada saat ini, Sulliwer melihat sekeliling, dan daerah sekitarnya kosong, seperti bujur sangkar. Melihat sekeliling, Sulliwer berjongkok dan melangkah ke alun-alun. Dia sangat lapar dan perlu mencari makan. Dan, yang paling penting, dia perlu mengambil air dan membilasnya. Gadis-gadis, mereka menyukai kebersihan. Sekalipun lapar bisa ditoleransi, tetapi kekacauan itu tidak bisa ditoleransi lagi pula. Sulliwer, yang terlahir dengan riasan dan giok merah muda, adalah gadis yang mencintai kebersihan. Dia harus bersih dan cantik kapan saja, di mana saja. Ini bukan hanya kebiasaannya sendiri, tetapi juga permintaan ibunya. Meskipun ibu Sulliwer meninggal 3 tahun lalu. Namun, dalam perasaan Sulliwer, ibunya tidak menjauh darinya. Sepanjang waktu, Sulliwer sangat bahagia, sangat bahagia. Itu karena setiap kali dia pergi tidur, ibunya akan muncul untuk pertama kalinya, menemaninya, mengajarinya cara kultivasi, dan menceritakan kisah kepadanya. Karena itu, bagi Sulliwer, selain makan, Anda harus membelinya sendiri. Segala sesuatu yang lain sama seperti ketika ibu itu ada di sana. Dengan hati-hati melintasi alun-alun terbuka, Sulliwer mendorong dengan keras untuk membuka pintu, meregangkan kepalanya, dan melihat keluar dari pintu. Sejauh yang saya bisa lihat, jalan di luar gerbang itu benar-benar sepi dan ditutupi oleh daun-daun yang tumbang. Toko-toko di seberang jalan ditutup. Tidak ada sosok di jalan. Dengan curiga melangkah keluar dari gerbang, Sulliwer mengambil satu langkah dan meninggalkan gerbang mansion. Sepanjang jalan, Sulliwer maju ke depan dengan rasa ingin tahu. Tapi di sepanjang jalan, tidak ada yang bisa melihat di mana dia lewat. Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan, dan akhirnya, Sulliwer berkecil hati dan duduk di peron batu di samping jalan. Mendengus. Suara aneh terdengar dari perut Sulliwer. Menutupi perutnya dengan menyedihkan, Sulliwer benar-benar lapar. Setelah berjalan sejauh ini, Sulliwer lelah dan lapar, dan tidak bisa bergerak. Duduk dengan letih di peron batu, Sulliwer bersandar di pohon besar, berjemur di bawah sinar matahari yang hangat pada siang hari, dan segera tertidur. Waktu berlalu setiap menit. Ketika Sulliwer tertidur, sosok yang menjulang muncul di samping Sulliwer. Dengan sedikit melirik ke tangan kanan, tubuh Sulliwer bergetar hebat, dan kemudian dia kehilangan kesadaran dan jatuh di platform batu. Dengan mendengus, sosok rahasia itu melambai beberapa kali, dan tak lama kemudian beberapa sosok muncul dengan aneh. Segera, Sulliwer yang tidak sadar dimasukkan ke dalam saku besar dan berjalan pergi dengan cepat. Pada saat yang sama, sosok tersembunyi itu menoleh dan berkata, "Bagaimana situasinya? Apakah ada perubahan dalam badai darah?" Dihadapkan pada penyelidikan, sesosok muncul dari kehampaan secara instan, dan berbisik kembali ke pemimpin, "Semuanya normal, dan badai darah tidak meninggalkan rumah." Mengangguk, pemimpin itu berkata dengan suara rendah, "Pergi ke alun-alun segera, buat kayu bakar, dan bakar gadis iblis ini sampai mati. Kalau tidak, kita tidak akan pernah memiliki kedamaian." Dengan respons penuh hormat, semua orang bergerak cepat. Melihat semua orang pergi dengan cepat, Beku yang dikenal sebagai pemimpin tidak bisa menahan nafas. Sebenarnya, pemimpin ini adalah penjaga kota raksasa ini, yang bertanggung jawab atas keamanan kota ini. Dalam beberapa tahun terakhir, peristiwa monster serupa telah muncul tanpa akhir. Menurut pengalaman masa lalu, hanya ada satu cara untuk sepenuhnya menyelesaikan bahaya tersembunyi. Itu adalah orang yang akan menyebabkan penglihatan terbakar dengan kayu bakar di tengah hari matahari. Meskipun orang yang menyebabkan penglihatan sebagian besar adalah anak-anak. Meski begitu kejam. Tetapi jika ini tidak dilakukan, orang-orang di kota, bahkan orang-orang di kota-kota dan desa-desa sekitarnya, akan menderita bencana kepunahan. Sejujurnya, dalam hati saya, pemimpin tidak ingin membunuh gadis kecil itu. Dia sangat imut dan sangat cantik, kecantikannya yang mencekik sangat enggan sehingga dia membunuhnya. Tetapi bagi orang-orang di kota itu, dia tidak punya pilihan selain membakarnya untuk menyelamatkan semua orang. Di atas alun-alun pusat kota, di bawah tiang bendera besi hitam yang tinggi, sejumlah besar kayu bakar menumpuk. Di tanah di sekitar tiang bendera, ada roh kristal dan sejumlah besar 9 matahari. Ketika siang tiba, Sulliwer dalam keadaan koma diikat ke tiang bendera besi hitam. Di bawah kakinya, banyak kayu bakar, menumpuk setinggi 10 meter. Nyalakan. Seiring dengan perintah pemimpin, 9 pria berpakaian hitam mengaktifkan 9 roh formasi utama dalam formasi 9 yang.
Tiba-tiba, pada siang hari, matahari yang terik, seolah-olah dikumpulkan oleh suatu kekuatan, dengan cepat terkondensasi di alun-alun dan diproyeksikan pada posisi tiang bendera. Jika Anda ingin benar-benar membunuh bidat, Anda harus menggunakan formasi 9 yang untuk menyalakan api kayu bakar di siang hari, maka Anda benar-benar dapat membunuh bidat. Kalau tidak, jika Anda membunuh lawan dengan cara lain atau api lain, visi itu hanya akan menjadi lebih buruk, lebih histeris, dan bahkan lebih mustahil untuk ditahan. 9 api bangkit dari langit, berderak, dan menyebar dengan cepat di sepanjang tumpukan kayu bakar. Menghadapi pemandangan ini, pemimpin itu menghela napas dan akhirnya memandangi gadis cantik yang terikat pada tiang bendera. Lalu, dengan lambaian tangannya, pemimpin itu berteriak, "Semua mundur." Di antara kata-kata itu, semua orang pergi dengan cepat, hanya menyisakan nyala api, yang terus mengikuti kayu bakar, menyebar ke atas, dan membakar ke arah gadis kecil itu. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, asap kayu bakar yang mengepul membangunkan Su Liuer. Menatap langit, sinar matahari yang menyala begitu pusing. Melihat sekeliling, asap biru muda naik, membuat Su Liuer terengah-engah. Yang paling ditakuti Su Liuer adalah dia tidak tahu kapan atau siapa orang itu, tetapi dia mengikatnya dan mengikatnya di sini. Dan, sambil melihat ke bawah ke kakinya, setumpukan besar kayu menumpuk di bawah kakinya. Dengan lidah api, itu mengikuti tumpukan kayu dan menyebar ke atas dengan sukarela. Tiba-tiba membuka mulutnya, Su Liuer berteriak renyah. Tapi melihat sekeliling, tidak ada sosok dalam jangkauan matanya. Di bawah terik matahari, suara kekanak-kanakan Su Liuer terus berteriak. Tapi itu sia-sia, tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Pada saat bersamaan, di dalam rumah besar, itu adalah satu-satunya rumah yang tersisa. Badai pasir kuning menyerbu. Dalam suara siulan, badai debu melonjak dan ketika dia meninggalkan Su Liuer, tidak ada pintu yang tertutup dan bersiul. Bangkit, debu pasir merintih dan bergegas pergi ke arah Su Liuer. Badai pasir kuning muncul di atas alun-alun. Muncul di atas Su Liuer. Melihat tumpukan kayu bakar besar di bawah ini, badai pasir kuning tiba-tiba menjadi cemas. Tiba-tiba, dia menoleh, badai pasir berubah menjadi semburan, dan pergi menuju tumpukan kayu bakar besar. Direngekkan, sejumlah besar kayu bakar, dengan Mars, langsung dicekik menjadi bubuk. Tetapi pada saat ini, pada saat semua kayu dicekik menjadi bubuk, Jiuyang Great Array berangkat dalam sekejap. Melihat sekeliling, bubuk kayu itu langsung dinyalakan oleh panas dari 9 besar arai, dan api mengerikan naik. Rasakan suhu panas. Melihat api di langit, Su Liuer tiba-tiba menangis ngeri. Mendengar Su Liuer menangis, badai pasir semakin berkobar. Tapi yang jelas, semuanya tidak berguna. Meskipun badai pasir, kayu bakar dapat dicekik menjadi potongan-potongan, atau bahkan bubuk. Namun, di formasi besar Jiuyang, semua bubuk kayu bakar akan langsung dinyalakan. Bahkan badai pasir itu, mencekik semua kayu bakar menjadi potongan-potongan hanya akan membuat Su Liuer mati lebih cepat. Meskipun badai pasir ini sangat kuat, itu tidak terkalahkan. Tetapi tidak mungkin untuk menghapus kayu bakar ini dari udara yang tipis. Kekuatan ledakan debu ini hanya merobek-robek semuanya. Melihat bahwa api di sekitar saya tidak terkendali. Melihat kayu bakar di atas, semua kayu bakar dinyalakan oleh api. Melihat nyala api yang membakar, dari segala arah, berkumpul menuju Su Liuer. Badai pasir tiba-tiba menjadi gila. Tidak peduli seberapa gila itu tidak membantu. Bahkan sekarang, tidak peduli seberapa kuat badai pasir ini, tetap saja tidak bisa menyelamatkan Su Liuer. Melihat nyala api yang menyala-nyala itu, Su Liuer hendak menelannya sepenuhnya. Pada saat berikutnya, dengung dingin terdengar dari udara. Dengan dengung dingin, sesosok tampan muncul dari udara tipis tepat di atas tiang bendera. Saat sosok itu muncul, api mengamuk langsung menjadi lembut. Bukan hanya kayu bakar yang mengamuk. Bahkan sinar matahari di langit langsung menjadi sangat lembut, sangat hangat dan tidak panas. Dari atas kekosongan, sosok tampan perlahan turun. Dengan penampilan sosok itu, kayu bakar yang mengamuk di sekitarnya mengembun menjadi bunga merah yang mekar. Gairah dan tidak terkendali, cantik dan cantik. Melihat sosok Junya turun dari langit, Su Liuer tiba-tiba membuka matanya. Mu membuka mulutnya, dan Su Liuer menundukkan matanya yang seperti bulan sabit, bergumam, sungguh adik lelaki yang tampan. Sedikit, adik kecil. Mendengar kata-kata Su Liuer, sosok Junya tidak bisa tidak makan. Dia benar-benar sudah terlalu lama, dan belum disebut saudara kecil. Tampak penuh kasih pada bundel tiang bendera, mata yang cerah dan gigi yang cerah, kecantikan gadis kecil yang cantik dan menawan, dan sosok tampan itu tiba-tiba menunjukkan senyum manja. Sosok ini bukan orang lain, itu adalah Chu Xingyun yang telah menemukan semuanya melalui induksi. Di tiang bendera, Su Liuer terikat. Itulah yang dicari Chu Xingyun di perjalanan ini. Dia adalah Ye Qianhan, Huli, dan leluhur iblis Huyun. Tapi sekarang, dia bukan siapa-siapa. Sekarang namanya adalah Su Liuer, seorang gadis kecil yang sangat cantik dan sangat imut. Tersenyum di atas tumpukan kayu. Di tubuh Jiuyang, semua api harus membungkuk di depannya.
Formasi hebat Jiuyang di daerah ini. Kayu bakar di daerah ini. Untuk Chu Xingyun saat ini, itu lebih seperti pemandangan fantasi. Tepat ketika Chu Xingyun membuka mulutnya dan berencana untuk berbicara. Saat berikutnya, dalam rengekan, badai pasir kuning lembut bersiul dan berhenti di depan Su Liuer. Melihat curiga pada badai pasir kuning, Chu Xingyun segera mengerutkan kening. Melihat badai pasir dengan warna emas dan asap dan kabut, Chu Xingyun mengerutkan kening. Cepat lepaskan pikiran, menutupi badai pasir yang aneh ini, saat berikutnya. Adegan-adegan lain yang tak tertandingi muncul di hadapan Chu Xingyun. Pasir kuning normal, bentuknya semua aneh dan berwarna-warni. Ada strip oval, bentuk dan warna apapun yang dapat Anda pikirkan akan ada di kerikil. Pasir di depan Chu Xingyun sangat berbeda. Meskipun muncul di permukaan, Huang Chengcheng dan Jin Chanchan adalah area yang luas. Tetapi pada kenyataannya, kabut yang disebut ini dibentuk oleh agregasi partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Dengan bantuan roh primordial Chu Xingyun yang kacau yang telah mencapai tingkat mikro, mudah untuk memperbesar potongan pasir dan kabut ini, dan diperbesar 3000 kali. Setelah diperbesar 3000 kali, di mata Chu Xingyun, irisan tipis menyerupai tutup panci berputar liar di udara. Bentuk irisan ini, seperti bintang laut di laut, memiliki total 5 tanduk. Sama seperti bintang berujung 5 yang ditempa oleh emas, terbang di udara dengan kecepatan 3000 putaran per detik, terbang liar, melayang-layang. Selain itu, partikel pasir kuning ini juga mengandung yin bawaan kuat dan 2 qi, yang merupakan pendimetalin bawaan. Seperti yang kita semua tahu, pentakel milik tanah, dan tanah dibagi menjadi yin dan yang. Kabut pasir emas ini sebenarnya bukan pasir kuning, tetapi tanah di pasir, juga dikenal sebagai tanah di tanah. Namun, tidak mungkin untuk mengembunkan batu pasir normal menjadi badai pasir ini, dan bahkan cenderung mengandung bawaan yin dan yang. Tanah pentakel bawaan adalah yang paling lembab dari tanah, dan tanah lahir, dan kehidupan tidak ada habisnya. Oleh karena itu, tanah pentapilite bawaan ini juga disebut tanah teritorial, atau tanah teritorial. Kata bunga di dalamnya berarti pemuliaan, pertumbuhan alami. Namun, wilayah normal tidak memiliki aturan seperti itu, tetapi dalam bentuk dan warna apapun. Dan di depan kabut pasir ini, setiap kerikil rapi dan seragam, menunjukkan bentuk pentagonal, seperti serangkaian drama terbang secara vertikal dan horizontal, sangat menakjubkan hingga ekstrim. Terutama 5 sudut yang tajam dan tajam, begitu tajam sehingga Chu Xingyun merasa takut. Volume yang kecil, sudut yang tajam dan tajam, berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang paling penting adalah kerikil itu juga mengandung yin dan yang bawaan, yang bisa menghapus semuanya. Bahkan waktu, ruang, dan bahkan roh dan jiwa dapat dihancurkan menjadi ketiadaan dan direduksi menjadi kekacauan. Berpikir, Chu Xingyun tanpa sadar menatap gadis kecil itu. Di bawah pengawasan Yuan Shen, tubuh gadis kecil itu memancarkan cahaya keemasan terang ini. Melihat gadis kecil itu dengan ngeri, Chu Xingyun tercengang. Seluruh tubuh gadis kecil itu melonjak dengan energi bumi yang menakutkan. Kemurnian energinya, kemurniannya, kekayaannya, dan keterpaduannya belum pernah terjadi sebelumnya di Chu Xingyun. Chu Xingyun hanya melihat energi yang sama di Zulong. Sebaliknya, gadis kecil ini, meskipun masih muda, sama sekali tidak dapat memobilisasi energi tanah di tubuhnya. Tetapi energi bumi yang mengerikan yang terkandung dalam tubuhnya, yang pernah meledak dengan kekuatan penuh, benar-benar hancur, bahkan kekuatan tingkat leluhur pun gemetar. Di antara sedikit gemetar tubuh, wajah Chu Xingyun tidak bisa membantu membangkitkan kejutan, bahkan senyum gembira. Jelas, gadis kecil ini persis apa yang dicari Chu Xingyun saat kembali ke dunia spiritual sejati saat ini, reinkarnasi Ye Qianhan. Awalnya, Chu Xingyun masih bertanya-tanya, mengapa Qian Qianhan akan kembali ke dunia roh asli dan berbalik. Tetapi sekarang, meskipun masih ada banyak keraguan, tidak ada jawaban yang ditemukan. Tapi Chu Xingyun dapat memastikan bahwa planet roh sejati ini kemungkinan akan terbentuk dengan kondensasi. Napas, tanah yang bisa tumbuh sendiri, adalah tanah bawaan. Alasan mengapa Ye Qianhan kembali ke dunia roh nyata adalah karena planet roh asli itu sendiri adalah seluruh tanah bawaan. Dari sekarang ke sekarang, tubuh Ye Qianhan sepenuhnya dibentuk oleh esensi nafas. Adapun badai pasir emas, itu adalah esensi dari tanah. Esensi dari tanah yang hidup juga merupakan esensi dari tanah yang hidup yang dapat tumbuh sendiri. Dengan berlalunya waktu, ini mengandung esensi yin dan yang, esensi bawaan. Akan terus-menerus mengekstrak kekuatan kekacauan, perlahan-lahan tumbuh, dan tidak akan pernah mengering. Dan tubuh Ye Qianhan akan terus menyerap esensi dari sisa bumi untuk terus tumbuh dan meningkat. Oleh karena itu, bahkan jika Qianhan tidak melakukan apapun, kekuatannya akan tumbuh dengan cepat. Chu Xingyun tertawa ketika dia melihat sekeliling dan melihat kayu bakar yang terbakar dan matahari bersinar turun dari langit. Sebenarnya, bahkan jika dia tidak datang hari ini, Ye Qianhan tidak akan pernah mati. Tubuh Dharma yang terkondensasi oleh esensi dari napas bawaan adalah tubuh Dharma dari tanah bawaan Dharma-Dharma. Bagaimana api lusa bisa terluka?
Terlebih lagi, di antara 5 elemen, api dapat menciptakan tanah yang hanya akan membuat esensi dari tanah bawaan lebih murni dan sejahtera. Melihat mata merah gadis kecil itu, Chu Xingyun tahu bahwa dia tidak menangis karena suhu yang berapi-api, tetapi tersedak karena asap yang kuat. Saya takut menangis karena situasi yang saya hadapi. Melihat gadis kecil itu sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Ini, adik perempuan, kamu bisa menyingkirkan badai pasir ini, aku di sini untuk menyelamatkanmu." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, gadis kecil itu berkedip kebingungan, dan berkata dengan kosong, "Apakah Anda mengatakan kabut pasir ini? Tapi, ini bukan yang saya buat. Apakah kamu tidak berhasil?" Mendengar kata-kata gadis kecil itu, Chu Xingyun hanya bisa bertanya-tanya. Mengerutkan keningnya, Chu Xingyun memutar kepalanya dan melihat badai pasir yang berputar-putar. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun mengorbankan Chaos Yuanshan dan melompat ke arah badai pasir. Menghadapi Yuanshan milik Chu Xingyun, badai pasir tidak mundur sama sekali. Tiba-tiba, Chaos Yuanshan milik Chu Xingyun langsung tertelan ke dalamnya. Begitu dia memasuki badai pasir, Chu Xingyun menghela nafas. Melihat sekeliling, ada ribuan anak panah pentagonal berputar, berselang-seling, datang dari segala arah. Bahkan Yuanshan Chu Xingyun adalah kekacauan Yuanshan. Namun, di bawah badai pasir yang mengandung yin dan yang itu benar-benar tak tertahankan. Dua yin dan yang adalah keberadaan bahkan kekosongan, waktu, dan bahkan kekacauan, yang dapat dengan jelas dipotong dan dihancurkan. Yin dan yang keduanya dapat menciptakan segalanya dan menghancurkan segalanya. Itu adalah kekuatan antara hidup dan mati, dan itu juga kekuatan tertinggi. Di sela-sela pikiran, bel besar berbunyi. Pada saat yang sama, bayangan lonceng emas terkondensasi di sekitar Yuanshan Chu Xingyun. Jam kuno hitam. Itu benar, setelah kembali ke tubuh sihir yang kosong, Chu Xingyun awalnya memperbaiki jam kuno hitam. Untuk sepenuhnya memperbaiki jam kuno hitam itu, Chu Xingyun belum memiliki kemampuan ini. Ada 3000 larangan di jam hitam. Tapi sekarang Chu Xingyun bisa memperbaiki, tetapi hanya 300 larangan, pemurnian dan pemurnian tidak menjadi apa-apa. Namun, 300 larangan ini saja tidak cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.